Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi data. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Intan Putri. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang proses replikasi data. Replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Proses ini sangat penting dalam tahapan perkembangbiakan atau pembelahan sel, yaitu pada fase eukaryotik. Materi DNA yang telah digandakan kemudian akan dibagi ke masing-masing anakan sel yang baru. Kita ketahui bahwa struktur DNA berupa double helix yang terdiri dari dua rantai untayan polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Dalam berpasangan, adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Adapun terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa. Mengetahui susunan basa dan pasangan basa DNA ini sangat penting untuk mempelajari bagaimana DNA diduplikasi atau digandakan. Proses replikasi DNA bukan penguraian terlebih dahulu. Bentuk double helix ada dua protein yang berperan dalam pemisahan rantai double helix, yaitu DNA helikase dan helix, sehingga express pending protein DNA helikase pertama kali diselasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA dengan melakukan hidrolisis. ATP DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membelah struktur double helix DNA menjadi dua single strand DNA. Nah, jadi fungsi dari enzim helikase ini adalah untuk menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi dua rantai tunggal polinukleotida protein. Yang kedua adalah single strand DNA binding protein, atau nama lainnya adalah helix destabilizing protein. Protein ini berfungsi menstabilkan struktur single strand DNA. DNA yang telah dibelah dari struktur double helix dan membentuk gulungan yang mengganggu proses replikasi dengan adanya SBB atau single strand DNA plating ini dapat tetap lurus sehingga memudahkan proses replikasi. Proses replikasi DNA tidak perlu menunggu struktur double helix ini dibuka seluruhnya. Ketika sebagian dari DNA mulai terbuka, maka proses replikasi ini dapat dimulai. Apabila kita bayangkan make bentuk ini seperti yang garpu, yang mana kedua untayan memiliki orientasi yang berbeda satu sama lain atau disebut dengan antipalural. Satu untayan DNA terplat berorientasi 5 aksen. Ketika aksen dicarpul, aplikasi inilah tempat terjadinya kegiatan utama proses replikasi. Pada saat proses replikasi terjadi di titik tersebut, tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat dalam proses tersebut. Tampilkan mulai oleh enzim primase yang membentuk primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase. Untuk dimulai replikasi, polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA. Baru enzim ini ditemukan pada tahun 1954. Proses polimerisasi DNA oleh DNA polimerase dimulai dari datangnya deoksinukleotida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA. Template ID kartu replikasi lele DNA dengan orientasi 3 aksen. Kelima aksen akan diproses secara kontinu. Saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit, enzim di polimerase akan memproses dari satu fasa dan ke fasa selanjutnya dengan arah 5AX.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori replikasi DNA. DNA fungsi elektrokatalitik yaitu mensintesis molekul lain. Fungsi autokatalitik yaitu teruskan diri. Ada 3 tesis yang menjelaskan terjadinya replika DNA. Tesis pertama menyatakan bahwa bentuk double helix DNA yang lama tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru ini disebut dengan konservatif. Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa double helix akan terputus-putus, selanjutnya segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen-segmen baru yang bergabung dengan segmen lama, membentuk DNA baru. Hipotesis ini disebut diversif. Hipotesis yang ketiga menyatakan 2 pita spiral dari double helix memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya, ini disebut dengan semi konservatif. Hai, dari replika DNA, oleh Watson dan Crick menyatakan bahwa proses replika terjadi secara semi konservatif pasif. Hipotesis ini mendapatkan hewan kuat dari MS Michelson dan Stark. So, mereka menggunakan bakteri Escherichia coli sebagai organisme percobaan. Escherichia coli dapat hidup pada garam anorganik jika dalam garam tersebut terdapat sumber atom nitrogen untuk pembuatan protein dan asam nuklear. Michelson dan Stark memakai ion amonium dalam penelitian, meskipun isotop nitrogen yang paling lazim adalah 14N, tetapi mereka menggunakan ion amonium yang mengandung isotop nitrogen yang terlebih berat yaitu 15N. Hai, pertama-tama Michelson dan Stark memelihara Escherichia coli selama beberapa generasi dalam media yang mengandung 15NH4+. Pada akhir periode ini mereka menemukan DNA sel lebih berat dari normal selanjutnya. Mereka memindahkan sel-sel itu ke meja yang mengandung ion amonium normal yaitu 14NH4+, dan membiarkannya sel tersebut hanya sekali membaca diri. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila kata-kata yang tidak berkenan dan apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Audio Jungle.